Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita petunjuk melalui agamanya yang sempurna dan diridhoinya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW yang mana beliau adalah makhluk pilihan di antara para makhluknya. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Darun Naim Almarhum Al-Habib Al-Ustadz Muhammad Ridha bin Ahmad bin Akil bin Yahya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang terhormat pemimpin Pondok Pesantren Darun Naim Putri Al-Habib Ali bin Yahya. Dan yang terhormat hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sudah semestinya kita tahu bahwa di dunia ini hanyalah sesaat, sementara dan tidaklah kekal. Dan entah berapa lama lagi kita berada di dalam kubur guna menunggu hari kiamat tiba. Diceritakan ketika Nabi sudah tidak memiliki ruang gerak dalam berdakwah di kota Mekah, Nabi mencoba berdakwah di kota Taif dengan harapan mendapat para pengikut. Namun ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi datang bukan disambut dengan ramah, melainkan dilempari bebatuan sehingga lutut beliau berdarah. Tak lama kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan hari ini akan dikabulkan oleh Allah. Apa masih perlu gunung Uhud itu aku angkat lalu aku tumpahkan kepada kaum Taif?" Lalu Nabi pun menjawab, "Hai Jibril, aku hanya ingin Allah memberi petunjuk untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka masih bodoh dan belum mengerti." Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia yang sering melakukan kejahatan dan maksiat, maka jiwanya akan hancur dan lemah. Selalu mempertahankan hawa nafsunya, tidak kuat dalam berbuat kebaikan, perilakunya selalu merugikan dirinya sendiri, rumah tangga dan masyarakat. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya bahkan mereka tertutup oleh apa yang mereka perbuat. Maksud ayat di atas adalah dosa yang kita kerjakan dapat menghilangkan cahaya hati sehingga hati kita menjadi gelap. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan pertimbangan akal mulai tidak stabil. Yang baik dibilang buruk dan yang buruk dibilang baik. Dan mereka lebih suka melakukan zina daripada menikah. Begitulah cahaya orang yang sering melakukan dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama mengatakan bahwa taubat itu wajib bagi seluruh dosa, dosa kecil maupun dosa besar. Oleh sebab itu ada 3 syarat bertaubat bagi dosa yang berhubungan tidak dengan manusia. Yang pertama, menghindarkan kemaksiatan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jika terlewat salah satu di antara 3 ini, maka tidak sah taubatnya. Dan ada 4 syarat taubat pula bagi dosa yang berhubungan dengan manusia. Yang pertama, menghindarkan teman yang mengajak kita bermaksiat. Yang kedua, apabila berupa harta maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Yang ketiga, apabila berupa harga diri maka mintalah maaf darinya. Dan yang keempat, apabila berupa ghibah atau membicarakan orang lain maka mintalah halal darinya. Allah berfirman pada surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, taubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dan dari Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berucap, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali setiap hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bayangkan, Rasulullah yang sudah jelas masuk surga saja masih mau melakukan taubat. Bagaimana dengan kita ini? Sholat saja masih lalai, apalagi melakukan taubat. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita semua pendosa, kita semua kotor, kita semua pernah berbuat kesalahan dan berjalan di jalan yang tidak dibenarkannya. Namun rahmat Allah
tidak pernah terputus untuk kita. Bukankah tatkala kita melakukan dosa, kita masih bisa bernafas dengan tenang? Bukankah tatkala kita melakukan sebuah kesalahan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita? Ini merupakan bentuk kecil bahwa Allah itu maha rahmah, Allah itu maha taubat, Allah itu mempunyai sifat at-tawab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang yang mau bertaubat. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah ampunan Allah tetap akan kita dapatkan selagi kita tidak menyekutukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mulai sekarang mari kita bertaubat dan menyesali atas apa yang telah kita perbuat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan meneguhkan keimanan kita sehingga kita menjadi orang yang mau bertaubat dan dicintai oleh Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.